Hai kids. Jadi kita lagi ada di Museum Bank Indonesia. Nah, yang tadi kalian sudah lihat, kalian itu tuh udah melihat 12 ruangan kasir yang berfungsi dari zamannya tuh The Javas Bank, oke? Tahu nggak sih, kasir ini tuh udah berfungsi dari tahun 1953 sampai 1975. Ayo coba yuk masuk. Nah, di sini tuh aku mau ngasih tahu contoh dari 12 kasir. Ini salah satunya. Ini tuh biasanya digunakan tuh untuk penerimaan dan pembayaran. Oke, dan ini tuh dimulai dari tahun 1953 sampai 1975. Nah, sehabis kalian ngeliat 12 kasir tadi, nah ini tuh merupakan sejarahnya Museum Bank ini. Dulunya itu bank ini tuh dia bekas dari rumah sakit ya guys. Dia itu bekas dari rumah sakit pada tahun 1828. Nah sekarang ini dia itu bentuknya ini sekarang kayak begini. Head office The Javas Bank in Batavia yang ada di Jakarta sekarang, dan itu dibentuk tahun 1910. Nah sekarang nih yang kalian lihat di sini itu merupakan kantor pusat dari kantor dan banknya ini ya guys ya. Nah yang kalian lihat ini yang di bawah itu merupakan ruang dari semua di tempat ini yang sekarang kelihatannya tuh berbeda jauh banget. Yang dulu dan yang sekarang tuh kayak beda banget ya. Ya mejanya masih semuanya menggunakan kayu, semuanya apa-apa masih menggunakan kayu ya guys. Sih sebenarnya tuh bank itu kan dibuat untuk transaksi-transaksi perdagangan ya. Nah sebenarnya tuh Indonesia itu sudah melakukan perdagangan itu mulai dari sejak alaf pertama tarik umum dengan kapal sederhana. Mereka itu menyeberangi samudra membawa rempah-rempah sampai ke Asia Barat. Nah lalu perahu-perahu tersebut tidak digerakkan oleh yang namanya layar, tetapi mereka itu digerakkan oleh semangat dan juga keberanian. Nah jadi tuh perdagangannya itu di Indonesia itu laku dengan yang namanya rempah-rempah atau bumbu dapur Indonesia. Nah jadi tuh di sini tuh ada yang namanya rempah-rempah dan juga bumbu dapur yang telah menjadi populer di abad tersebut. Jadi bukan hanya bank loh yang bisa menerbitkan uang. Jadi di militer pun juga bisa menerbitkan uang. Jadi dulu militer Jepang ini menerbitkan uang untuk invasi. Lalu tuh macam dan jumlah uang yang beredar itu semakin banyak karena uang-uang yang sebelumnya itu juga masih berlaku. Tadi itu pada masa ini bank-bank Belanda itu dan Inggris ditutup dan diganti dengan bank-bank Jepang yang sebelumnya sudah beroperasi di Hindia Belanda. Lalu setelah Jepang menyerah, dana ini digunakan untuk modal kerja Yayasan Pusat Bank di Indonesia. Nah di sini itu ada metamorfosa logo bank Indonesia nih. Jadi logo Bank Indonesia ini berakar pada logo The Javas Bank dan telah mengalami proses metamorfosa yang panjang serta berliku dari tahun 1953 sampai 2005. Nah logo bank ini sudah mengalami 7 kali perubahan guys. Nah logo-logo ini tuh belum resmi, melainkan logo-logo yang muncul pada uang-uang terbitan The Javas Bank.
nggak sih pada saat itu Bank Indonesia mulai mengalami krisis pada era Soeharto? Karena rupiah sempat terjun bebas. Jadi rupiah terhantam menyusul krisis nilai tukar baht Thailand, upaya intervensi gabungan Bank Indonesia bersama otoritas moneter Singapura dan Jepang tak terlalu banyak menolong kestabilan nilai rupiah. Dampak dari rupiah yang mulai terjun bebas pada saat itu adalah 16 bank mulai ditutup. Pemerintah memutuskan meminta bantuan IMF untuk menanggulangi krisis. Dalam pemberian bantuan tersebut, IMF juga mensyaratkan penutupan bank-bank yang tidak solven. Pemerintah menyampaikan usulan penutupan 7 bank, namun IMF menghendaki lebih dari jumlah tersebut yang akhirnya setelah melalui serangkaian kajian, disepakatilah 16 bank yang harus segera dilikuidasi. Nah, jadi di sini itu adalah ruangan kantor para ketua-ketua tertinggi di Bank Indonesia. Nah, yang kalian lihat nih adalah jajaran direksi The Javash Bank pada masa Bank Indonesia yang digunakan sebagai ruang kerja Gubernur Bank Indonesia. Jadi pada masa kerajaan di Nusantara, saat itu masyarakat menggunakan benda-benda alam sebagai alat tukar. Contohnya seperti produk pertanian, peternakan, dan produk kerajinan untuk alat tukar sehingga dikenal sebagai barter. Kemudian dalam perkembangannya digunakan alat barter dengan jenis yang lebih tahan lama seperti garam, batu, manik, dan logam. Pada masa kerajaan Hindu-Buddha, alat pembayaran tersebut mengalami kemajuan, terutama dari bahan dan desainnya. Di Jawa misalnya, alat pembayaran sudah terbuat dari logam seperti emas dan perak. Mata uang tertua dibuat sekitar abad ke-9 yang disebut Krisnala atau uang mah dari kerajaan Mataram kuno. Sedangkan Majapahit menggunakan uang gobok yang terbuat dari tembaga dan meniru uang kepeng Cina yang diperkirakan beredar pada abad ke-14 sampai ke abad ke-16. Ketika VOC mulai berkuasa di Nusantara, VOC menggantikan mata uang asing dengan mencetak uang real Belanda. Uang token merupakan suatu uang seperti misalnya perkebunan, lokasi perjudian, tempat hiburan, dan bisa juga yang terbuat dari kertas, kayu, ataupun logam. Kondisi moneter Indonesia sangat buruk karena banyaknya jenis uang yang beredar sekitar 4 miliar rupiah nilai uang Jepang di Indonesia. Mengeluarkan uang pecahan Rp5 ke atas. Untuk uang kertas pecahan di bawah Rp5 dan uang logam masih merupakan kewenangan pemerintah Indonesia. Uang khusus. Uang yang dicetak tanpa memotong kertasnya sehingga bersambung satu sama lain dan dicetak dalam jumlah terbatas untuk sendera mata dan koleksi. Pak, bawain dulu Pak.